Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqihim alaihimus salatu wassalamu al-fatonatu. Masih berkaitan tentang para rasul yang wajib, yaitu adalah dari sifat yang 4 adalah sifat patonah. Patonah artinya at-tayaqqud li iljamil khosmi, artinya cerdas, itu kan, untuk melumpuhkan atau membungkam lawan, itu kan, cerdas untuk membungkam lawan yang membangkang ataupun yang mengelak atas dakwah Rasul, itu kan. Rasul bersifat patonah, cerdas mengadakan atau membangun dalil-dalil, itu kan. Ya seperti mana? Seperti orang Nasrani itu kan menuhankan Nabi Isa. Kenapa alasannya Nabi Isa dituhan? Karena dia itu punya ibu, nggak punya bapak. Apa hebatnya Nabi Isa, kata Nabi Muhammad. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa nggak dituhan? Kan langsung iya ya. Nah itu kan mengadakan atau berhujjah yang sangat tepat, sehingga lawan bicara atau lawan debat itu bungkam. Sebagaimana kan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim juga cerdas. Sehingga debat sama Fir'aun itu sama Raja Namrud. Itu Musa, Ibrahim, siapa Tuhan? Ya, Tuhanku adalah yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi makan. Kata Namrud, saya juga bisa. Dibawa 2 tahanan, yang satu dibunuh, yang satu biarkan hidup. Saya juga bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kemudian Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menggerakkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu bisa dari barat, coba tarik ke timur lagi. Nah, fabuhitalah di kafar. Di situ Namrud diem. Itu kan cerdas. Itu. Nah, wajib Rasul itu bersifat cerdas. Patonah. Nah, itu kan wajibu. Artinya wajib akli. Akal tidak mengerti jika para Rasul itu tidak patonah. Ayatnya sampai terjadi istilahnya dialog dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang kafir. Ketika ada perjanjian Hudaybiyah, orang Yahudi itu sama dak. Sampai orang Yahudi itu menanyakan yang sahabat-sahabat itu belum tahu. Menanyakan sarapan ahli surga, itu kan, itu apa? Sarapan penduduk ahli surga. Ya kan, sarapan. Kan enggak mungkin, ya kan, uduk si Ijal kan enggak mungkin. Kenapa pilih ke situ dong? Iya. Ya kata Rasul, sarapan ahli surga itu hati ikan nun. Hati ikan nun. Ya kata Yahudi, oh iya benar. Emang di kitab-kitab Samawi itu dijelaskan gitu kan. Oh, cerita-cerita Yahudi, cerita-cerita Samawi itu ya dijelaskan ya gitu. Sarapan penduduk ahli surga itu kan kalau hati kabad, ya kabad itu hati atau ikan nun yang itu apa istilahnya, yang makan Nabi Yunus itu.
Nah itu. Oh iya, benar. Di situ semuanya. Sehingga memang Nabi Muhammad itu Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan hujah-hujahnya yang cemerlang. Itu kemusyrikan, kekafiran banyak yang luntur. Itu kan dikutip di surat Al-Bayyinah. Itu kan, lam yakunil ladzina kafaru wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang bayyinah itu kepada mereka orang kafir, orang musyrik itu yang dibawakan oleh Nabi dengan hujah-hujah yang jelas, sehingga terlepas dari kekufuran. Sebab ya datang Nabi Muhammad saling berdialog, diskusi, dialog agama. Karena memang ya agama Islam itu ya dari akal bisa, artinya bisa secara logis dan tertanam di hati dengan rasa cinta. Nah di situ adalah hujah kami, kata Allah, yang kami berikan hujah itu kepada Ibrahim. Nah itu ya emang Allah langsung yang memberikan. Pasti karena para rasul itu tidak berdasarkan hawa nafsu, atas wahyu dari Allah. Ketika dibicarakan mujadalah, apa artinya debat, dialog, nah di situ jawabannya langsung dari Allah. Ya kan Rasul mana ada belajar debat. Itu kan kalau emang ada belajar debat nih ya dulu juga ada universitas hukum gitu kan, belajar dialog, diskusi, debat gitu kan, harus aneh ILC iya ILC ya ada. Seperti mana hikayat Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan kaum Nabi Nuh, ya Nuh qad jadal tanah fa aksarta jidalana. Wahai Nuh, qad jadalta, nyata engkau telah mujadalah ke kami, fa aksarta, maka perbanyaklah mujadalah kepada kau, jidalana. Fa aksarta, maka perbanyakkanlah engkau jidalana, mujadalah. Yaitu ya apalagi kan Nabi Nuh ngajak ke umatnya, ya umur para nabi rasul itu yang paling tua, yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh. Itu kan 10.000 kurang sehari, 1000 kurang sehari, 999. 1000 kurang satu hari. Tapi dapat umat 40 pasang. Ya kan? Saking ya bahasa itunya Sunda Bangkawara. Apa bahasa itu? Ya bedegong gitu kan. Ngelawan. Marugul, amuk marugul. Yaitu sampai jangan pun kaumnya, hatta anaknya dan istrinya pun tidak mau. Kanan itu kan enggak mau beriman kepada ayah. Nah disitulah memang kaitannya kan, putus anak memang kalau beda agama. Ini seperti Nabi Nuh, hatta anak Nabi, anak Rasul. Ya kalau nggak seiman, putus sudah kata. Tapi kalau memang bukan saudara tapi seiman, masih saudara. Di situ memang kekuatan iman itu. Ukhuwah iman ya. Persaudaraan seiman itu kayak gitu. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika ia kan menajat kepada ya Allah, gimana ini kaum sangat dolim, disuruh iman malah ngelawan.
Yaudah gini aja, tanam pohon, dinanam, diurus sampai besar. Kalau udah besar langsung tebang, bikin perahu. Ya kan diolok-olok sama kaumnya. Diolok-olok, wah orang edan gitu kan, orang gila, mana ada. Darat masih panjang, masih luas, bikin perahu di tengah-tengah gitu kan, tengah-tengah hutan. Ya gimana? Walaupun memang orang bencibir, orang dari Allah, ya udah. Bikin perahu sama kaumnya yang iman. Setelah jadi kan udah seru yang beriman. Ya itu kan. Ya. Tapi ya anaknya nggak mau. Ya kan ketika itu langsung Allah menurunkan hujan, banjir bandang, curcor gitu kan. Dari atas cur, itu kan, dari bawah cor kan, nih curcornya nih. Wah. Semuanya muka bumi ini banjir bandang. Bahkan ya riwayat makan ada sebagian riwayat itu kaumnya saking jahilnya gitu kan, diledekin Nabi Nuh itu sampai perahunya itu diberakin, pada berak di perahunya Nabi. Wah udah orang gila, udah berakin aja. Nggak tahu ya itu kan ada orang pincang gitu kan, berak di perahu Nabi Nuh yang belum jadi itu kan, kepleset, kemudian dari pleset kemudian bangun sembuh. Wah disitulah ternyata ya kotoran ini hebat ya. Di kapal Nabi Nuh ini saya sampai sembuh. Wow, pada orang yang sakit-sakit pada ngeraudin kotoran gitu. Ya, jadi bersih lagi gitu kan. Riwayat sampai gitu. Nah, itu nah, itu kan seperti mana lagi firman Allah di surat An-Nahl, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadil, berdialog, berdiskusilah kepada mereka dengan diskusi yang baik. Itu dialog, diskusi. Artinya yang ilmiah, secara ilmiah. Sampai memang dialog-dialog orang Yahudi dengan Nabi itu sampai nggak ke arti gitu. Tapi ya Rasul terus ada. Bahkan tentang masalah gunung itu, kata orang Yahudi, wahai Muhammad, gunung itu gimana? Artinya ketika gempa itu apa ada ujungnya, ada apa? Gunung apa? Gunung kop. Dari istilahnya tombolnya di situ. Kalau udah di artinya asalnya atau istilahnya pokoknya digebreginnya kan cabangnya juga goyang. Itu tombolnya gunung kop. Ya benar. Nah, ya gitu. Selama lamaan ini kan orang-orang Yahudi pada Islam, pada iman. Ya kenapa? Ya itu disifati para rasul itu sifat patona. Sifat patona. Dan rasul yang tidak patona niscaya tidak akan mungkin bisa menetapkan hujah dan tidak bisa mujadalah, nggak bisa diskusi, ya kan? Diajak diskusi blengep, ya kan, mangap, ya kan, kayak kambing kehujanan, ya nggak mungkin. Masa ngaku ya kan Rasul kok itu kan celangap bae diajak debat gitu kan, kurang ion. Kayak Musadek gitu kan, ngaku nabi diinterogasi nginum pokari, kurang ion.
Aduh, kacau orang. Tapi ya emang gitulah di Indonesia itu ada aja. Udah jelas-jelas yaitu kan apa istilahnya ya salah, ada aja pengikutnya Indonesia mah. Iya, Aneh. aneh gitu kan. Kata itu kan siapa itu pencerah pasar bebas Indonesia mah. Bener. Apa aja banyak pengikutnya. Sampai yang aku nabi juga banyak pengikutnya. Iya. Coba. Lia Edan ya, Lia Edan. Edan yang aku apa penjelmaan malaikat Jibril itu kan. Ada aja banyak yang ngikutnya. Allahu Akbar. Malaikat penjelmaan. Gitu. Tahu-tahu di penjara ya ke WC malaikat ke WC bawa ember lagi ya kan. Insyaallah. Musadek Tugimin gitu kan. Iya. Jadi ya memang tetap sifat cerdas itu memang tetap di seluruh para rasul itu para nabi juga gitu kan. Ya nabi itu fatona tapi rasul itu akmalal fatona sempurna cerdasnya para rasul kan ya kalau nabi kan ya diangkat jadi nabi tapi tidak diperintahkan untuk tabligh menyampaikan. Kalau rasul itu ya nabi ya diperintahkan untuk menyampaikan itu disebut rasul maka utusan gitu kan. Ya kan ayah berarti kan setiap rasul tentu nabi tapi belum tentu nabi itu rasul. Seperti Nabi Yusa. Nabi Yusa bukan rasul tapi nabi. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ya nabi ya rasul. Jadi umum nabi daripada rasul. Jadi itulah keempat sifat ini mutlak ya memang wajib di rasul. Sidik, tabligh, amanah, patona, sidik, tabligh, amanah, patona. Ini wajib. Wajib. Dan mustahil dari rasul itu bersifat 4 mustahil. Kidib, bohong, itu kan khianat, itu kan apa kitman, terus balada atau bilada apa belet bodoh itu mustahil. Itulah daripada sifat-sifat yang berkaitannya dengan para rasul wajib kita imani. Itu artinya ya itu. Jadi jangan sampai kan kita salah pengertian gitu kan. Sampai hadis itu kan ya kemarin lah terjadi ya. Mungkin ya nggak tahu tentang masalah gitu kan. Sampai merembet ke maulidan kan gitu kan. Jadi orang yang merayakan maulid itu orang yang merayakan kebodohan Rasul. Sebab apa Nabi itu ketika dilahirkan itu bodoh. Kan geblek kan orang. Jadi memang Rasul itu walaupun belum diangkat jadi Rasul, walaupun tentu belum diangkat jadi Nabi, ya itu memang semuanya juga nempel ke 4 itu. Sebab ya sudah istilahnya mustahil ada sifat tercela atau sifat yang kurang dari Rasul. Nah memang kalau bersifat manusia mah tentu ada. Nanti setelahnya itu ada sifat jaiz. Bagi Rasul yaitu sifat
kemanusiaan. Ya, sifat kemanusiaan itu apa? Makan, minum, nikah, mandi. Itu kan sifat basyariah. Sakit, sifat basyariah. Sifat kemanusiaan. Ya, itu. Sebab apa? Takut ya seperti dikhawatirkan ya kan? Seperti orang yang mengikuti Nabi Isa sampai Nabi Isa itu diklaim sebagai Tuhan. Saking apa? Enggak tahu kesifatan manusia, sifat manusia. Sampai diklaim jadi Tuhan. Yang pengikutnya Nabi Isa sih enggak masalah. Tapi ya pengikutnya. Kenapa? Karena mengagumi. Ternyata kan kita tahu Rasul itu nanti bersifat jaiz. Ada apa jaiz bagi Rasul? A'radul basariyah, bersifat manusiawi. Wal jaizu, nah nanti wallahu alam.